Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala habibillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus DWP Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur, yang kami hormati pengurus DWP Kantor Kementerian Agama Wilayah Kota Probolinggo. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita di pertengahan bulan suci Ramadan dipertemukan dalam keadaan sehat wassalamah. Semoga semuanya mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan senantiasa mendapatkan syafaatnya fid dunya hatal akhirah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berhubungan dengan nuzulul Quran, maka tidak bisa lepas juga dengan surah yang pertama diturunkan oleh Allah kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, yang mana Allah telah memberikan pengetahuan kepadamu dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan memberikan pengetahuan kepada manusia yang asalnya belum mengetahui. Maka bisa kita ambil yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran kepada kita manusia adalah tempat kita untuk berpengetahuan. Untuk menuju kemana? Menuju kepada tingkat muttaqin, tingkat ketakwaan, yang itu termasuk salah satu tujuan dari diperintahkannya puasa. Maka senada dengan ini Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dan inilah Al-Qur'an yang mana kitab ini menjadi petunjuk bagi kalian semuanya agar mencapai tingkat muttaqin atau orang yang bertakwa. Maka gambarannya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika produsen atau pencipta suatu barang umpamanya memproduksi suatu barang, katakan alat-alat elektronik, ketika jatuh pada konsumen, ini tentunya dari produsen dibekali dengan buku petunjuk sehingga nanti konsumen bisa menggunakan secara maksimal, tidak salah ataupun tepat sasaran dari barang elektronik tersebut yang telah diberi dari produsen. Maka gambarannya ketika Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, makhluk yang tidak berdaya ini, tentunya agar manusia ini mencapai tingkat yang benar-benar manusia, perlu kiranya petunjuk. Nah, petunjuk ini bisa diperoleh dari Al-Quranul Karim, karena segala masalah apapun bisa didapatkan solusinya dalam Al-Quran, ataupun kebutuhan-kebutuhan apapun yang bertujuan ataupun berhubungan dengan kemanusiaan itu ada dalam Al-Quran itu sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka kita juga perlu ingat hakikatnya kita manusia adalah makhluk jannah, adalah makhluk surga, yang mana tentunya yang namanya orang lagi bepergian ke dunia ini ingin mudik, ingin pulang ke kampung halaman, yaitu jannah. Maka termasuk untuk mengetahui jalan yang akan kita tempuh untuk pulang dengan lancar, itu adalah melalui Al-Quranul Karim. Yang ketiga, hakikatnya ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada kita umatnya Nabi Muhammad, ini adalah sebagai media kita manusia untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik, Sang Pencipta. Sehingga kita diajak sharing, diajak curhat kepada Allah melalui apa? Membaca Al-Quranul Karim. Tentunya tidak hanya sekedar membaca, tapi juga memahami akan maknanya. Makanya para ulama-ulama zaman dulu ini ada syairan yang menyebutkan
Tombo ati iku ana 5 perkara, kaping pisan maca Quran sak maknane. Maka di sini disebutkan termasuk obat dari hati. Karena hati ini adalah punjer ataupun pusat dari siklus tubuh kita. Ketika hati kita ini baik, bagus, jernih, insya Allah segala apa yang ada dalam tubuh kita, baik pikiran ataupun fisik kita, insya Allah akan menjadi baik juga. Maka perlu ketika ada penyakitnya, ada konsletingnya, ini adalah dibenahi. Yaitu dengan apa? Membaca Al-Quranul Karim beserta maknanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka lebih dari itu semua, Allah ini juga memberikan kesempatan kepada manusia untuk menjadi tangan kanannya, ahli-ahlinya, wali-walinya Allah di muka bumi ini. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi ahlul Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah ini mempunyai ahli-ahli dari manusia. Kemudian sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka? Qala, Rasulullah bersabda kembali menjelaskan, hum ahlul Quran wa khassatuh. Mereka adalah orang-orang yang ahli Al-Quran dan orang-orang khususnya Allah. Maka mari kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi wali-walinya Allah, terkasihnya Allah. Dari jalan apa? Dari jalan sering suka mencintai, mulai membaca Al-Quran. Baik membaca secara binadri dengan membaca menyimak ya, ataupun syukur-syukur bisa bil hifdi dengan menghafal. Tapi jangan lupa perlu kiranya untuk memahami dari apa sih kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Insya Allah jika demikian kita akan mencapai bagaimana menjadi kekasihnya Allah. Karena apa? Ketika Allah sudah mencintai orang yang menjadi orang khususnya, insya Allah apapun yang menjadi keinginan orang tersebut akan dikabulkan, akan diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita cinta kepada seseorang, tentu apapun yang diinginkan oleh orang yang kita cintai, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada mereka. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura. Semoga kita mendapatkan rahmat Al-Qur'an, semoga kita mendapatkan nur, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan-bacaan Al-Qur'an dan makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Yang paling akhir, dahsyatipun guru saya Kiai Haji almarhum Kiai Haji Raden Najib dari Pondok Munawir Krapyak Yogyakarta, barang siapa yang sudah cinta dengan bacaan Al-Quran dan sudah menjadi kebiasaan tidak enak kalau tidak baca Al-Quran, maka ketika kadang habis sholat keenakan deres Al-Quran, membaca Al-Quran sampai lupa tidak melakukan formalitas doa, maka Allah sudah akan mengkabulkan kerentek hatinya. Belum sampai berdoa, insya Allah Allah sudah akan mengkabulkan doa-doa ataupun kerentek yang ada di dalam hatinya, batin yang ada di dalam hatinya. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qawli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.